Aku nggak punya cerita, aku kurang tahu mau cerita apa. Ya udah, aku aja gimana yang cerita. Ya udah, terserah. Yuk cerita. Apa itu cerita kakak Momon? Nah nanti kamu tahu sendiri. Gak usah banyak nanya. Jangan yang serem lah ya. Biar kamu cepet tidur. Mimpi serem. Udah diam. Ayo cerita. Nah jadi tuh ceritanya begini. Di suatu pinggir kota hiduplah sebuah keluarga. Bapak dan ibunya itu namanya Bu Rika dan Pak Rahmat. Mereka punya 2 anak, namanya Tono dan Tini. Nah, Pak Rahmat ini merasa kalau kedua anaknya sudah tumbuh mulai dewasa, sehingga perlu rumah yang lebih besar lagi. Karena rumah yang sekarang mereka tempati itu tergolong kecil. Kemudian Pak Rahmat mengajak keluarganya untuk pindah rumah. Nah, keesokan harinya mereka sekeluarga bersiap dan mengemasi barang-barangnya untuk dipindahkan ke rumah baru. Nah, karena rumah yang sekarang itu kecil, jadi barang-barangnya cuma sedikit, maka nggak butuh waktu lama buat mempersiapkan semua barang-barangnya. Selang 2 hari mereka pindah ke rumah barunya, dan benar saja rumah itu Momon, gimana? Kok mereka pindahnya 2 hari sih? Aku nggak mungkin. Oh, jadi itu 2 harinya itu buat persiapan kayak ngurus berkas, terus juga membersihkan rumah barunya supaya bisa langsung ditempati. Udah jelas? Iya, jelas. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, jadi selang 2 hari mereka pergi ke rumah baru. Rumah baru itu letaknya jauh sekali, pelosok di dalam hutan. Tetapi rumahnya sangat besar, sangat mewah dan bagus sekali. Rumah itu punya banyak kamar yang ukurannya juga besar-besar. Nah, sesampainya di sana, Pak Rahmat langsung menyuruh keluarganya untuk menata semua barang-barangnya. Tetapi kan tadi barangnya cuma sedikit, jadi natanya itu juga nggak lama. Terus banyak sekali ruangan yang kosong karena mereka belum beli barang baru. Nah, pada malam hari ketika mereka tidur, Pak Rahmat dan Bu Rika tidur bersama di sebuah kamar. Kemudian Tono dan Tini juga tidur di sebuah Kakak kamar. Momon, tunggu. Gimana? Nyemen-nyemen rumahnya kok bisa ada sih di longsor hutan? Di dalam hutan maksudmu? Iya. Ya nggak tahu. Ada. Kan yang beli Pak Rahmat, kan aku nggak tahu. Lanjut ya. Iya, Radeh. Nah, jadi Tono sama Tini itu tidur di satu kamar yang besar sekali, tetapi kasurnya berbeda. Kemudian pada jam 12 malam, tiba-tiba ada suara yang ngetok pintu. Tok, 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 tok. Kakak Momon. Nah, kayak gitu suaranya. Kakak Momon, jangan nakut-nakutin. Nah, lanjutin ya, lah emang ceritanya gitu. Terus Tono sama Tini kan jadi kebangun. Nah, tapi mereka itu nganggep paling suara apa, tikus atau apa. Terus mereka lanjut tidur lagi. Nah, setelah itu Tono sama Tini lanjut tidur lagi. Tetapi selang beberapa saat pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Nah, ketika terbuka itu ada bayangan orang yang lewat dengan rambut keribu yang sangat besar. Nah, Tono dan Tini mengira kalau itu yang lewat adalah seorang badut. Kemudian mereka berdua ketakutan. Tunggu. Aku mau ambil selimut. Karena aku takut sekali. Ya. Soalnya aku pernah lihat badut penwis, Tante. Tante, Kakak. Lanjut ya. Iya. Iya, Blonde. Nah, setelah itu mereka berdua tidak bisa tidur. Kemudian begadang semalaman. Nah, keesokan harinya ketika satu keluarga itu sedang sarapan di ruang makan yang sangat besar itu, Pak Rahmat melihat keanehan ke Tono sama Tini. Kemudian dia bertanya, "Tono, Tini, mata kamu kok hitam? Kamu tadi malam begadang ya?" Merah ya? Enggak, kan dia begadang, jadi ada lingkaran hitam gitu. Jadi di dalam matanya ya yang merah. Iya, dalam matanya merah, terus di bawah matanya itu warnanya hitam karena kurang tidur. Kemudian Lanjut. Tono sama Tini
masih ketakutan dan mereka menjawab kalau iya Pak, saya tadi malam begadang karena saya melihat ada bayangan yang lewat dengan rambut besar dan sosoknya itu mirip badut. Takut banget deh, Tetapi Kak. Pak Rahmat itu nggak menghiraukan apa yang dibilang sama Tono sama Tini. Ah, mungkin itu perasaanmu saja, atau mungkin kamu halusinasi kali. Udah sana cepetan makan terus berangkat ke sekolah. Terus mereka akhirnya siap-siap. Nah, sebelum berangkat itu Pak Rahmat bilang kalau nanti siang akan ada pembantu yang datang ke rumah ini, namanya Mbak Siska. Iya, nanti dia datang jam 2 siang kalau kalian sudah pulang sekolah. Nah, setelah itu mereka Kok berangkat siang ke sekolah. banget sih, Kak Mon? Iya kan, tadi rumahnya di dalam hutan, jadi perjalanannya lama dari kota. Kemudian Kenapa nggak pakai mobil aja? nggak tahu, kan itu hutannya nggak bisa dilewati mobil, bisanya motor. Nah, kenapa kok nggak pakai motor aja? Ya motor kan tetap lama. Nah, kemudian setelah pulang sekolah, Mbak Siskanya udah datang. Mereka main sama Tono sama Tini sampai kelelahan. Terus udah waktunya tidur siang kan. Itu sekitar jam 2:30 sorean lah. Udah waktunya tidur mereka. Terus karena Tono sama Tini udah tidur, Mbak Siska kan bingung mau ngapain. Akhirnya dia mau nonton TV di ruang bawah karena itu rumahnya kan sangat mewah, jadi tingkat. Dia mau nonton TV di bawah. Oh, kukirain rumahnya cuman Satu lantai. Iya. Enggak, rumahnya 2 lantai. Oh iya, jadi itu ruang TV-nya besar atau kayak bioskop atau kecil, TV biasa? TV-nya biasa, tapi kan rumahnya sangat luas. Jadi harus turun dulu. Terus setelah nonton, Mbak Siska kok merasa nggak nyaman karena ada patung badut di sebelah TV-nya. Dia ngerasa kalau patung badut itu melihat ke arah dia terus. Kemudian setelah beberapa saat nonton TV, dia makin merasa tidak nyaman. Terus TV-nya dimatikan. Terus dia balik untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang lainnya kayak masak, nyuci gitu, nyiapin semuanya sebelum bapak dan ibu itu pulang. Emangnya bapak ibunya di mana tuh, Kak Momon? Ya kan mereka kerja cari uang. Kamu ini masih kecil. Dikirain ibunya di rumah. Biasanya ibu-ibu di rumah. Enggak kok, ini kerja semua. Terus setelah itu waktu makan malam. Nah, setelah malam hari, mereka itu satu keluarga makan malam bersama. Mbak Siska juga ikut makan di meja makan. Terus mereka makan sambil cerita-cerita. Nah, kemudian Mbak Siska menceritakan kepada Pak Rahmat, Pak, tadi saya waktu nonton TV merasa nggak nyaman banget sama patung yang ada di sebelah TV. Kenapa ya Pak, patung itu seperti melihat ke arah saya terus? Patungnya emang bagaimana? Jawab Pak Rahmat. Itu Pak, patungnya kayak badut karena rambutnya itu ikal sangat besar sekali. Pasti kalau mati lampu lebih murah. Kemudian Pak Rahmat bingung. Dalam hati dia berkata, lah kan nggak ada patung di situ. Kenapa yang dilihat Mbak Siska sama kayak yang diceritakan Tono sama Tini ya? Kemudian Pak Rahmat mulai ketakutan. Tetapi dia berusaha buat tidak takut karena ada keluarga yang harus dia lindungi kan. Nah, kemudian setelah jam makan, Pak Rahmat menyuruh seluruh anggota keluarganya termasuk Mbak Siska juga untuk tidur di kamar masing-masing. Nah, pada keesokan harinya Pak Rahmat berkata untuk segera meninggalkan rumah. Kemudian satu keluarga kebingungan, loh kenapa, kan kita baru saja pindah kemarin, kenapa harus pindah lagi? Kemudian Pak Rahmat menjawab, tidak apa-apa, ada yang gak beres dengan rumah ini. Sebelum terjadi hal-hal yang gak kita inginkan, sebaiknya kita pergi sekarang. Ayo cepat berkemas. Kemudian satu keluarga berkemas dan mulai meninggalkan rumah itu ke rumah yang lama yang sebelumnya terletak di pinggiran kota. Nah, kemudian Pak Rahmat itu kaget. Dalam hati dia berpikir,
kan di rumah ini tidak ada badut. Kenapa Mbak Siska lihat patung badut? Kemudian Pak Rahmat kaget, kok yang dikatakan Mbak Siska sama kayak yang dikatakan Tono sama Tini ya, mereka melihat badut. Wah, jangan-jangan ada nggak beres nih. Kemudian keesokan harinya mereka pun bergegas untuk meninggalkan rumah itu dan pergi ke rumah barunya. Akhirnya mereka tidur juga.